Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza syahratin syahrun mubarakun fi wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, perjalanan puasa kita sekarang sudah berada pada detik-detik terakhir bulan Ramadan. Sehingga seluruh kegiatan qiyam Ramadan harus ditingkatkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus mewaspadai seluruh hal-hal yang dapat menghancurkan esensi puasa yang kita lakukan. Karena kenapa? Musuh besar kita yaitu iblis dan sekutunya senantiasa tetap melakukan manuver alias sepak terjang bagaimana cara untuk menggagalkan puasa kita. Pemirsa dimanapun berada, inilah musuh kita yang nyata yang digelar sebagai laknatullah. Ingat, kenapa makhluk ini disebut laknatullah? Setan itu artinya jauh dari rahmat Allah. Iblis artinya lari dari tanggung jawab, sedangkan jin artinya menyembunyikan sifat aslinya. Jadi sama-sama kurang ajar, laknatullah. Inilah makhluk Allah yang paling tegar tengkuk. Tidak ada negosiasi, tidak ada menerima gencatan senjata dan sebagainya. Yang penting bagaimanapun cara dilakukan untuk menggagalkan puasa. Kalau bukan di awal Ramadan, tunggu di pertengahan. Kalau belum bisa di pertengahan, tunggu di akhir Ramadan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membocorkan rahasia ini, dikatakan bahwa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yad'u qawla zur wal amal bihi wa laysa lillahi hajatan wa ya'da'a ta'amahu wa syarabahu. Inilah yang disebut dengan qaulaz zur. Jadi hati-hati tentang perkataan qaulaz zur, artinya ucapan-ucapan yang bisa menghancurkan nilai puasa. Marilah barangkali saya bisa gambarkan satu riwayat yang bisa menggambarkan tentang qaulaz zur ini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, yaitu surah An-Naba ayat 17. Di situ dikatakan, Inna yaumal fasli kana miqata, yauma yunfakh fis-suri fatatuna afwaja. Sesungguhnya benar-benar akan diputuskan hari ketetapan setelah terjadi kehancuran alam semesta ini. Lalu manusia bangkit dan datang berkelompok-kelompok. Ketika Mu'az bin Jabal, seorang sahabat dekat Rasulullah sebagai ajudan mereka, ajudan beliau, bertanya, ya Rasulullah, apakah saya boleh mengerti kandungan daripada ayat ini tadi yang kita baca? Kata Rasulullah, boleh. Ketika itu Nabi meneteskan air matanya dan kelihatan membasahi leher bajunya. Kemudian Mu'az bertanya, ya Rasulullah, maaf, apakah pertanyaan yang saya tadi ucapkan ini salah? Kata Nabi, tidak. Tetapi kamu menanyakan sesuatu hal yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa ketika manusia digiring di pada mahsyar, digiring dalam suatu perjalanan, maka disitulah kelihatan karakter manusia yang berbeda-beda. Yauma yaslurun nasu ashtata liyaraw a'malahum. Manusia berkelompok-kelompok sesuai dengan amal yang dilakukan di dunia. Kemudian disitulah dikatakan bahwa alladzi yamshi wa huwa yanzihu fi famihi. Ada orang yang mengeluarkan nanah dan bau busuk dari mulutnya. Mu'az bertanya, lima zazalika ya Rasulullah? Kata Nabi, itulah orang yang selalu suka memfitnah, menghina, dan mencemohkan orang lain. Jadi atasyiru wa takalilu min sya'anil akharina. Kemudian Nabi mengatakan, alladzi yamshi ala arba'in. Ada orang yang berjalan merangkak-rangkak seperti binatang, 4 kakinya. Mu'az bertanya, lima zazalika ya Rasulullah? Inilah tamsilan bagi orang-orang yang selalu suka berselisih dengan saudara-saudara dan tetangganya. Ya alladzi
yatasyajaru daiman ma'al akhihi. Kemudian Nabi mengatakan alladzi yamshi wa huwa yahdishu wajahahu. Ada juga orang yang berjalan sambil mencakar-cakar mukanya. Muhas bertanya, lima zazalika ya Rasulullah? Nabi menjawab, itulah tamsil bagi pedagang yang suka menjejakkan jualannya dengan cara menipu. Kemudian Nabi mengatakan, alladzi yasiruna ra'san ala aqiban. Ada orang yang berjalan dengan jungkir balik, kadang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kemudian Mu'adz bertanya, lima zazalika ya Rasulullah? Ini tamsilan apa ya Rasulullah? Kata Nabi, itulah tamsil bagi orang yang pura-pura berbuat baik hanya karena ingin disaksikan orang banyak. Jadi alladzina la yuriduna ihtirama lutfil akharina. Nah, kemudian yang kelompok satu ini berbeda dengan yang lain, yaitu alladzi wajahuhu kal badri wa yamshi kal barqi. Jadi ada orang yang menampakkan wajah seperti bulan purnama, luar biasa ini, dan melintas dengan cepat di antara mereka. Siapa mereka ini, kata Mu'adz, ya Rasulullah? Ya, inilah tamsilan bagi orang-orang yang selalu menjaga waktu-waktu salat dan mempercepat menunaikan kewajiban zakatnya. Ingat ya, bahwa salat itu adalah cahaya. Jadi kalau orang melaksanakan salat dengan baik, maka artinya dia akan menampakkan suatu cahaya yang terang benderang. Sedangkan zakat itu adalah memperlancar perjalanan dalam proses perjalanan di akhirat nanti. Para netizen dimanapun Anda berada, ini perlu kita hati-hati. Rasulullah pernah memperingatkan ketika beliau mengatakan, wa may yaghlul yati bima ghalla yaumil qiyamati. Hati-hati ya, jangan sampai kata Nabi, saya bertemu kamu di akhirat nanti, la alfaina ahadukum wa fi unukihi ibli. Kamu menggendong hartamu dan kamu tidak bisa lagi membawanya, kamu minta tolong sama saya. Saya mengatakan, ya Rasulullah, agisni, kamu minta tolong. Tolonglah kami ya Rasulullah. Saya mengatakan, agni angka pada balaktu minallahi syai'a. Saya tidak bisa memperhadapkan kamu di depan Allah. Kenapa? Saya sudah sampaikan semua sebelumnya. Lalu kamu tidak memperhatikan. Jadi ini masalah zakat ya. Jadi hati-hati mempercepat zakat, memperbaiki salat. Inilah esensi daripada ibadah qiyamul Ramadan. Demikian saya kira. Terima kasih atas perhatiannya. Adalallahu yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.